15 tahun. Selepas itu dia menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran internasional seluruh dunia di Makkah selama 4 kali. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sanad dia tertinggi dalam bidang Al-Quran. Rupanya murid dia mengajar di Kufu. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun nak jadi Kufu pula. Maka kita ambil ilmu-ilmu ini, sanad-sanad keilmuan, mengambil barakah. Para masyayikh tadi jumpa Ustaz Abdul Somad Aga Kareba. Oh, ini dari Makassar. Apa maknanya? Dari berbagai negeri berdatangan para alim, para ulama. Kita tinggal menghaskan ilmu saja duduk. Saya ambil cuti 1 bulan. Bulan Ogos 2017. Saya tinggalkan kelas mengajar, cuti, saya tinggalkan jadwal tazkirah. Jadwal tazkirah saya 1 hari 3, pagi, siang, malam, macam makan ubat. Saya hilangkan semuanya, saya ambil cuti, saya pergi ke Kaherah. Saya balik dari Kaherah 2002, pergi lagi ke Kaherah 2017. Selepas 15 tahun datang lagi hanya untuk menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menghatamkan Sunan Tirmizi. Sebab saya dengar kabar akan ada pembacaan dengan Sayyid Usamah Mansi, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana, baca kitab, dengar, mengambil ijazah, balik, mengambil barakah. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya ustaz. Saya tak pernah merasa diri profesor. Sampai hari ini pun saya sedang merasa seorang sahabat yang sedang berbagi cerita dengan sahabatnya. Saya ini rasa-rasa umur 20 sekarang. Jadi saya suka berbagi, share maklumat. Sampai hari ini kalau saya jumpa sama orang-orang tua, para masyayikh, ajizni, beri saya ijazah, astajizukum, bagi saya hadis musalsalat bil awaliyah, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Yang kedua, bahis. Biasanya bahis digunakan untuk magister, PhD, itu bahis. Bahis fil doktorah, bahis fil magister. Dari kata bahasa ya bahasu, mencari. Awak ni doktor ke master? Saya ni bahis. Bahis apa? Mencari jodoh. Yang ketiga adalah murid. Itu dipakai ulama tasawuf. Arada yuridu iradatan muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Ketiga-tiga kalimah ini adalah orang yang bersemangat. Talibun, bahisun, muridun. Tapi di negeri Melayu biasa yang dipakai murid. Murid-murid, kata Upin Ipin. Murid adalah orang yang memiliki kekuatan untuk belajar. Jadi nama bukan sembarang nama. Nama dipilihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak ada beza lah antara bahis, talib, murid dengan student. Dia ada filosofi, ada makna yang dalam. Dari kata gurunya sampai kepada muridnya menggunakan mustalahat khasah, istilah-istilah yang khas. Lalu selepas itu yang paling dalam dari semuanya, kitab apapun dibaca, sebanyak apapun hafazan, sehebat apapun guru, kalau ini tidak ada maka hancur berkeping. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang membuat syaitan tak boleh masuk. Kerana kerja setan itu hanya mengipas api. Ketika ada percikan api, ada api memercik sikit, setan hanya mengipas. Kalau tak ada api,
Setengah mati setan mengipas, api tak akan muncul. Maka bila ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam di dalam, cepat kita padamkan dengan istighfar. Baik menjadi murid maupun menjadi muallim, baik menjadi talib maupun menjadi ustaz, baik menjadi bahis maupun menjadi profesor. Apapun yang ada kesombongan dalam hati kita, cepat. Apakah Ustaz Abdul Somad itu hatinya sudah tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada takbur, tak ada ingin dunia? Itulah sayangnya Allah. Allah tutupi 4 lapis apa yang ada dalam dada saya ini. Lapisan yang pertama, tulang. Lapisan yang kedua, daging, darah, lemak. Itu yang di dalam. Yang di luar dia lapis lagi 3 lapis. Lapisan di dalam t-shirt, lapisan yang kedua kemeja, lapisan yang ketiga apa namanya, blazer. Maka dia bagi 3 lapis kita ini. Tapi manakala menghadap Allah, lepaslah semua lapisan-lapisan ini. Yang kita bawa hanya keikhlasan. Maka datanglah ulama tasawuf, bermimpi berjumpa dengan ulama fiqh. Taulah macam mana ulama fiqh, jabatan, ilmu, kemasyhuran. Ulama tasawuf tersembunyi, tak ada orang kenal. Begitu meninggal, bermimpi ulama tasawuf berjumpa dengan ulama fiqh. Lalu dia tanya, apalah yang engkau dapatkan ketika menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam, yang lainnya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka saya selalu mengkhawatirkan dalam diri saya, mungkin pahala-pahala tazkirah ni dah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya dalam lubuk hati paling dalam masih husnuzon pada Allah. Ada penuntut-penuntut. Kalau di hadapan saya masa tabligh akbar di stadium di Padang ada 100.000 orang, mungkin yang balik mengajar ke rumah tinggal 100 orang. Beza kalau di Kupu. Di Kupu kalau ada 300 orang, 1 orang itu punya murid 1000 orang. Maka di hadapan saya ini di masa akan datang, yang balik ini akan punya istri, dia punya anak, dia punya murid, dia punya istri satu lagi. Saya sebenarnya nak mancing saja. Mestinya janganlah tersenyum. Akan punya suami, akan punya anak, akan punya murid. Maka murid-murid mereka ini menjalar ke seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini? Apalah yang dicari di dunia ini? Saya pun dulu masa menjadi penuntut seperti adik-adik saya sekalian, seperti penuntut-penuntut sama. Waktu sampai di Makkah, pergi haji dari Kaherah, naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Perjalanan kami yang menyakitkan itu sangat penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan sekarang, habis tisu meniti air mata. Kawan saya namanya Dr. Agu Irawan menuliskan kisah kami itu dalam satu buku bestseller, judulnya Haji Backpacker. Lalu kemudian sampai masa kami duduk di lobi hotel, nampak saya lah Ustaz Kabir masyhur tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Saya pun mendekat kepada dia, tangan dia masuk ke kantong, muka dia menghadap ke Masjidil Haram. Masa saya sapa, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyahut. Dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapalah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sign, ustaz sign. Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah berjumpa orang melihat diri saya sebagai ustaz, tapi saya selalu melihat diri saya 23 tahun yang lalu yang berjumpa Ustaz Kabir di hadapan Masjidil Haram. Maka bila saya nampak muka orang, saya sedang melihat diri saya dalam diri dia. Seolah-olah saya berkata, I was there. Itu masa lalu saya. Jadi kita kalau ingin
supaya kita tidak merasa naik ke atas, posisikanlah, tempatkanlah diri kita tetap merasa talib sampai hari kiamat. Maka semalam ada Pakcik Ustaz Abdul Somad, ada saya nak tanya hukum apa Pakcik? Kenapa Ustaz Abdul Somad ni mukanya muda? Kata saya, rahasianya satu Pakcik, jangan pernah merasa ustaz, tapi merasalah sentiasa kita talib. Talibul ilmi, mencari ilmu terus. Ilmu tidak terbatas pada kelas, tidak terbatas pada universiti. Ilmu dimanapun berada kita akan ambil. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, malaikat meletakkan kepak sayapnya. Makna kepak sayap malaikat turun rahmat, dia mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di langit, hattal hutu fil bahari, ikan-ikan dalam kulam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang pokok kayu, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka saya ingin, saya mengajar di universiti, lepas itu keluar mengajar pada tazkirah. Sampai bilalah Ustaz mengajar ini? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Itulah mengapa saya buat pondok tahfiz Quran. Saya ingin di hari tua saya, kalau sudah tak bersuara lagi untuk tabligh akbar, saya hanya duduk mendengar hafazan anak-anak sambil mengangguk. Bila saya dah tak mengangguk lagi, maknanya saya dah mati. Suatu hari saya pergi ke salah seorang profesor. Aku rindu dengan Ustaz Abdul Somad, boleh bawakan dia ke rumah saya? Kawan saya telefon, saya pun datang. Datang di rumahnya, anak tuan di mana? Anak saya yang pertama ke sana, yang kedua ke sini, yang ketiga sini, cucu-cucu pergi. Dia tinggal berdua dengan istrinya menonton televisyen. Dalam hati saya, aku ingin di hari tuaku, aku ingin ramai dengan anak-anak. Mungkin budak-budak sudah menikah, anak-anak sudah tak ada, tapi anak-anak penuntut ilmu tetap belajar, membaca Quran. Balik ke pangkal kaji masa saya dulu dengan almarhumah mak saya, mengajar alif bata balik. Kalau suara masih kuat mengajar, tapi di hari tua tetap ingin mengajar. Maka di FB dengan Instagram saya tulis Abdul Somad guru mengaji. Sampai mati tetap menjadi guru mengaji. Suatu ketika datanglah orang-orang politik ini. Ustadz ini sebenarnya nak jadi apa? Saya sampai mati guru mengaji. Jadi kamu tak usah takut tentang politik. Aku tak ingin jadi apa-apa. Sampai mati tetap guru mengaji. Jadi saya datang ke Kupu. Ini sebenarnya adalah doa saya yang 16 tahun lalu dikabulkan Allah baru sekarang. Kalaulah Kupu membuka file-file lama, ada itu satu orang minta menjadi pensyarah di Kupu. Itu tidak usah. Filenya masih saya simpan di laptop saya lagi. Tahun Februari 2007 saya balik dari Maghribi, singgah kemari. Selepas itu datang surat panggilan dari Kupu bulan 2008. Lepas itu saya sudah lulus di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim. Datanglah ibunda istri dari Ustaz Armawi Abdurrahman membawakan surat itu. Ustaz Abdul Somad diterima di Kupu. Saya tanya almarhumah mak saya, "Mak, macam mana ni? Aku tetap mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim di Riau atau pergi ke Kupu?" Kata mak saya, "Aku dah letih lama berpisah dengan kau. Jadi di sini ajalah. Nanti sampai mati di sini." Itulah. Jadi rupanya tidak semua doa kita itu dikabulkan Allah cepat. Ada juga doa dikabulkan selepas 16 tahun. Akhirnya hari ini kita bersua. Saya amat sangat senang sekali. Dan saya memang tak pernah minta kepada Puan Nur Khadijah, tolonglah buatkan jadual saya di Kupu. Saya ingin menengok macam mana Allah mempertemukan takdir ke Kupu.
Begitu rupanya Allah. Begitu juga nanti adik-adik bila menikah ditanya, macam mana hubungan kamu dulu? Aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jazakumullah khairan, Fadilatul Syekh, Al-Masyayikh Al-Kiram. Pada kesempatan baik ini saya diberikan kesempatan. Kata orang Melayu, saya ini sekarang sedang menumpang tuah. Sekali bagi tazkirah kuliah umum, tapi insya Allah saya akan mendapatkan amal jariah daripada adik-adik saya ini semua insya Allah. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia Prof. Seterusnya sesi tanya jawab dibukakan dari mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan yang hadir. Berikan, jangan lepaskan peluang pembahasan ini untuk bertanya atau berusaha insyaAllah. Silakan. Waalaikumsalam. Bangun subuh, membuka mata yang tertutup, membangunkan badan dari selimut yang berat. Biasa nampak yang Ustaz itu sekarang nampak baik. Semoga benar Ustaz. InsyaAllah seandainya Ustaz, apakah niat yang sebenarnya atau sepatutnya ditanamkan dalam hidup sebagai seorang pelajar atau muslimin ini agar kita mendapat keberkatan dari Allah. Mungkin pada kebiasaannya mereka mengatakan belajarlah kepada Allah, belajarlah untuk mendapat ridha Allah. Tapi mungkin yang Ustaz ada nasihat ataupun niat yang lebih khusus untuk seorang pelajar dalam mencari ilmu insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umur 15 tahun, kelas 3 Sanawi, datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Lepas sembahyang subuh saya datang, Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Saya nak pergi sekolah ke Arab. Saya tak tahu Mesir, tak tahu Sudan, tak tahu Maghribi. Nak yang penting ke Arab. Kata dia, awak sekarang kelas berapa? Saya kelas 3. Kata dia, tunggulah 3 tahun lagi baru pergi. Jadi memang dari kecil saya ingin bersekolah ke Arab. Siapa yang menanamkan itu? Ibu. Ibu saya selalu mengatakan, kau nanti pergi, kau nanti belajar, kau macam. Sebab ibu saya ini punya datuk, namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini belajar di Makkah, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Jadi setiap tahun ada haul. Masa haul itu dibacakan biografi dia. Maka itu menanamkan dalam fikiran, kamu mesti belajar. Jadi saya dulu belajar niatnya hanya ingin membahagiakan ibu, tak lebih tak kurang daripada itu. Jadi kalau hari ini Allah berikan lebih daripada yang saya cita-citakan, lebih daripada yang saya inginkan, saya menganggap itu semua adalah barokah daripada ibu. Jadi adik-adik saya, penuntut-penuntut yang masih ada ibunya, ayahnya, senangkan hati mereka. Balik dari kupu, tunjukkan, tengoklah mak, natijah saya tinggi. Walaupun sebenarnya mereka tak faham, mereka senang hati. Kalau belum boleh menyenangkan hati mereka, jangan susahkan hati dia. Dia bukan main senang hati kalau menengok kita pakai kopiah, pakai baju Melayu, kita ke masjid, senang hati dia bukan main. Saya tanyalah makcik yang duduk dengan almarhumah mak saya, apalah yang dilakukan mak malam itu? Malam dia meninggal, kata makcik itu, dia biasa pukul 2 sembahyang tahajud, selepas itu dia berzikir, berdoa, selepas itu dia makan sahur, sebab setiap Isnin dia puasa hari Isnin Khamis. Selepas itu dia buka YouTube, dia tonton tazkirah engkau, menunggu azan subuh. Tapi dia tak pernah sekalipun memuji. Memang ibu begitu, orang tua kita tidak pernah mengatakan kau hebat, tak pernah. Dia selalu merendahkan kita. Macam mana aku tazkirah tadi mak? Kau bagi tazkirah macam orang marah mengamuk-ngamuk.
Macam mana tazkirah tadi, Mak? Mana baca ayat cepat macam itu, tak ada lagu. Dekat rumah saya ada surau. Surau Al-Ma'mur namanya. Lalu kemudian di situ tiap petang ada tazkirah. Ustaz tu bagi tazkirah. Mak saya balik, apa kata dia? Memang hebat ustaz kami di surau. Lepas tu dia pergi haji. Yang membimbing haji itu sahabat saya, kawan saya. Balik haji, apa kata dia? Balik umrah. Kalau kau boleh tazkirah macam pembimbing kami, itulah hebat betul tazkirah. Orang tua senangkan hatinya. Insya Allah niat baik itu yang akan ridha Allah fi ridha walidain. Karena memang datangnya niat kerana Allah, ingin menolong agama Allah, itu nanti datang belakangan. Saya selepas umur sekarang inilah, baru mula masuk ke hutan tahun 2014 masuk ke hutan. Sampai sekarang kita ada program setiap 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Masuk fakir miskin, anak yatim, ke hutan, tahfiz, semua itu datang belakangan. Tapi niat di awal adalah menyenangkan hati orang tua. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau ada daripada ini kena WhatsApp ni kemudian Prof. Ya. Ada arah sekali. Waalaikumsalam. Pertama sekali, ahlan wa salam kepada isteri dan juga beliau bersalam. Saya Rebecca Alia ingin bertanyakan satu soalan. Apakah nasihat yang boleh Ustaz berikan bagi seseorang yang ingin menjadi pendakwah yang memang niatnya untuk mengamalkan dan juga mengajarkan kepada masyarakat, tetapi sekelilingnya banyak dugaan? Terima kasih. Baik. Ada 3 orang yang dia tidak pernah mati abadi. Yang pertama, raja-raja yang soleh tak meninggal. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Yang kedua adalah orang-orang kaya yang membina masjid. Yang ketiga adalah orang yang berdakwah dengan tazkirah. Saya ukurkan diri saya. Saya bukan raja, saya tidak kaya. Maka satu kesempatan kalau ingin abadi, tinggal dakwah. Maka inilah yang saya pegang. Jadi kita pun semua begitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan public speaking untuk bicara. Itu boleh dilatih. Nanti datangkan yang ahli dalam bidang public speaking. Atau kita rakamkan, kita rekodkan. Bila dulu ada namanya musabaqah tilawatil Quran, sekarang kita buatkan pula dalam rangka menyambut bersempena dengan menyambut tahun baru hijrah, musabaqah vlog, musabaqah video pendek tazkirah. Di situ nanti bila kita dengar, kita tahu kesalahan, kekeliruan kita. Selepas kita buatkan channel YouTube free, buat Instagram, buat TikTok, buat Facebook, upload video-video pendek 1 minit, 3 menit, 10 menit. Buat video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini hanya tempat singgah sementara hari panas. Setepas matahari redup, kita pun akan berlalu. Jangan kemana-mana, terus tonton channel ini. Berdakwah itu pasti, viral itu takdir. Jadi buat aja video banyak-banyak, buat aja banyak-banyak. Saya di mana-mana dulu bagi tazkirah, bila ada orang tanya, saya tulis. Bila saya boleh jawab, saya jawab. Bila tak boleh jawab, pekan depan saya akan jawab. Bila dapat jawabannya,
saya tulis di blog. Maka sampai saat ini blog itu masih boleh dibuka. www.somadmorocco.blogspot.com. Jadi bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, macam mana tentang masalah kredit, riba tak riba? Somad Morocco kredit. Macam mana tentang istihadah? Somad Morocco istihadah. Video pendek gitu juga. Bila saya tak ada waktu nak jawab, orang tanya, Ustaz Abdul Somad, macam mana tentang masalah khawarij? Somad UAS khawarij. UAS sesat. UAS, takkan UAS sesat maksudnya membahas tentang aliran sesat. Dia tinggal tuliskan keyword saja. Jadi perbanyaklah tulisan, buat banyak-banyak. Komunikasi kita dua. Yang pertama tulisan, yang kedua khitabah. Dari mana orang mengenal Imam Nawawi? Istrinya tak ada, anaknya tak ada. Orang kenal Imam Nawawi dari Arba'in. Dari mana lagi? Dari Riyadhus Shalihin. Dari mana lagi? Dia syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dari mana lagi? Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dari mana lagi? Dari Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mana orang kenal Imam Syafi'i? Orang tak tahu di mana rumah Imam Syafi'i, istri Imam Syafi'i, anak Imam Syafi'i. Tapi orang tahu dari kitab Al-Um, dari Ar-Risalah, dari murid-muridnya Al-Buwaiti, dari Rabi' Al-Muradi, dari Imam Al-Muzani. Datanglah setelah itu Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Suyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kita perbanyak saja ini. Kalau kita memanah, kita tetapkan target di hadapan. Yang nampak di tepi-tepi mata ni kita dah tak peduli lagi. Kita tetapkan panah, maka kita fokus saja ke hadapan. Yang nampak di tepi mata kita dah tak peduli lagi. Sampai pada puncanya kita tak peduli lagi antara like and dislike. Kita tak peduli lagi komen orang. Sanjung tak membuat engkau membumbung, caci maki tak membuat engkau murung. Ustaz Abdul Somad dah sampai ke situ? Belum. Jadi macam mana Ustaz boleh sabar membaca komen-komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube itu? Saya baca tapi tak boleh balas sebab saya tak ada password. Kita bagi pada orang lain. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tiada tahu siapa dirinya. Jadi bila ada terbaca yang baik, tulis, masuk blog, buat video pendek, masuk. Maka insya-Allah itu menjadi amal jariah. Kita mati tapi kita meninggalkan sesuatu yang tak hilang di telan zaman. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu soalan daripada kiriman WhatsApp yang dibawa. Ketua mengenai ingatan, kuat ingatan, terutama bagi ibu-ibu, mungkin pensyarah-pensyarah wanita ni perlu, supaya lebih kuat ingatan, terutama untuk menghafal tarikh dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan beza lelaki dengan perempuan. Perempuan ini bila hati dia tenang, itu dia kalau dibawa belanja. Itu kata orang, bukan kata saya, kata psikolog. Jadi ketenangan itu, di mana letak ketenangan itu? Memang ada sesuatu yang tak terelakkan, faktor umur. Jadi saya merasakan itu. Dulu bila ada soalan lepas tazkirah, memang dari awal-awal balik 2008, 2009, saya kalau bagi tazkirah 1 jam, lepas tu saya buka soal jawab. Subuh lepas baca kitab 1 jam, lepas tu solat sunat isyraq 2 rakaat, soal jawab. Saya kumpul semua soalan. Selepas tu boleh saya jawab. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Sekarang satu orang soal 3, saya tanya, apa tadi yang pertama? Itu memang ada sesuatu yang tak terelakkan. Tapi yang kedua adalah mungkin sebab kita ulang-ulang. Maka kata orang Melayu, hafal kaji kerana diulang, pasal jalan kerana dilalui. Jadi bila kita ulang-ulang terus, kita baca-baca balik lagi. Dan memang kita di Azhar memang terbiasa untuk buat khulasah. Jadi saya masuk yang program Azhar 2 termin setahun. Keluar muqarrar bulan September, imtihan bulan Desember Januari. Keluar muqarrar bulan Mac, imtihan akhir sanah bulan Julai Ogos. Jadi manakala muqarrar ni keluar lebih kurang 200-300 muka surat,
saya baca 3 kali. Baca pertama, ini muqarrar, ini kamus. Kamus yang saya pakai kamus bahasa Indonesia Al-Munawwir. Tulis. Maka saya tidak dari pondok, saya dari sekolah biasa. Maka muqarrar saya tu macam hutan. Pokok beringin, banyak betul akar-akar dia adalah. Lepas baca pertama, baca kedua saya bagi yang ayat-ayat saya hafal, yang hadis-hadis saya hafal, yang cakap ulama saya hafal, yang tak boleh dihafal penting saya tulis pakai garis merah, yang agak penting hijau, yang tak penting tak ada garis. Baca ketiga saya baru buat khulasah. Semua saya khulasah, tulisannya saya buat kecil supaya kawan tak boleh pinjam. Mat, engkau tak ada bawa muqarrar. Aku baca muqarrar, kepala aku pening, tak boleh bawa. Jadi mana semua engkau baca nak imtihan exam ni? Ni ada 2-3 lembar. Boleh aku copy? Copylah. Tak jadilah, kecil betul. Jadi kebiasaan memanglah dari dulu begitu. Kenapa? Apa sebab? Saya di Fakulti Usuluddin 14 subjek. Bila tidak lulus 3 subjek, maka kita mesti ulang. Bila tak lulus 4 subjek, maka kita mesti berarti tidak habis. Saya dapat dari Azhar, bila tidak lulus satu kali, dia potong 25%, 2 kali 50%, 3 kali tak naik tingkat, balik tidak dia bagi tiket, siap-siaplah naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi memang ada rasa ketakutan itu, dan kita terbiasa. Kata orang Melayu, alah bisa karena biasa, karena membiasakan diri. Tapi yang hilang tetap juga hilang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih yang mulia Prof. Jadi sekali bagi pihak College University Berdaulat Srigawan melakukan jutaan terima kasih kepada yang mulia Prof di atas ceramah yang disampaikan. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat beramal oleh pelajar College University Berdaulat Srigawan. Dan Prof ini izinkan saya membuat kesimpulan ceramah pada hari ini dengan beberapa rangka pantun. Pergi kedai membeli baju dibeli berwarna hijau. Andai ingin negara maju, pastikan otak kita dijaga. Otak kita perlu dijaga dengan ilmu dan berkah. Kubu SB akan sentiasa terjaga kerana warganya mengutamakan berkah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun dalam tradisi Melayu, pantun mesti dibalas. Ini hanya setakat meneruskan tradisi Melayu sahaja. Anak raja membeli katun dijaga jangan sampai kotor. Saya tak lagi berpantun sebab dah habis diambil moderator. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.